Ya, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Juju untuk opening acara selaku Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Wonosobo. Silakan Bu Juju. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi di Ngopis Malam, Ngobrol Pintar Selasa Malam dan di Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo, temu pendidik mingguan yang ke-131. Dan kali ini Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI FLCC, Kominfo dan Dinas Dikbora Kabupaten Wonosobo. Dan Bapak Ibu, luar biasa malam hari ini kita kedatangan narasumber dari negeri seberang ya. Beliau adalah Bapak Ali Yainal dari Nusa Tenggara Timur. Kita sapa dulu, selamat malam Bapak Ali. Halo, selamat malam Bu Sri. Selamat malam Bapak Ibu Malam. semua. Iya, kelihatannya capek ya Pak, karena tadi sedikit dengar baru pulang ya. Jadi memang bulan-bulan ini tuh bulan-bulan yang sibuk ya Pak. Jadi banyak sekali kegiatan di seluruh penjuru kayaknya Pak. Itu menyebar kemana-mana memang lagi jam-jam sibuk ya Pak. Jadi hari-harinya memang lagi hari-hari sibuk. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak. Iya, selamat datang di Amin. Wonosobo. Gimana Pak rasanya di Wonosobo? Sepertinya dingin Bu. Iya, sangat dingin Dinginnya malam hari sampai di ini. sini sepertinya nih. Iya, betul sekali Bapak. Nanti Pak Yainal nanti akan ditemani oleh Ibu Rustina selaku moderator. Nanti kurang lebih akan sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun apabila nanti teman-teman masih membutuhkan jawaban dari Pak Zainal, silahkan nanti waktunya fleksibel. Ya, begitu. Dan Bu Rustina akan menemani Pak Yainal. Selamat malam Bu Rustina. Selamat malam Ibu. Iya, nanti tolong Pak Yainal ditemenin sampai selesai, jangan kemana-mana ya Bu, nggak boleh bolos juga. Iya, Baik Bu, insya iya. Allah. Iya. Eh, Pak Yainal dan Bu Rustina, stay dulu sebentar dan malam hari ini perlu diinfokan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini bahwa tanggal 9 Juli besok Komunitas Guru Belajar Kabupaten Wonosobo akan mengadakan temu pendidik daerah atau TPN itu yang akan diselenggarakan di gedung PGRI mulai pukul 8 dan monggo silahkan yang belum mendaftar segera daftar karena biasanya itu teman-teman itu daftarnya itu agak apa namanya agak mepet dengan waktunya sementara panitia biasanya kursinya itu sudah tidak ada. Jadi mohon untuk sejauh-jauh hari karena ini waktunya tinggal beberapa hari lagi, monggo segera mendaftar supaya kami dari panitia tidak terengah-engah gitu untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk Bapak Ibu semua. Silahkan untuk yang mau mengikuti TPN, silahkan untuk mendaftar bisa lewat link yang nanti akan disebar atau diinfokan oleh Pak Catur ya Pak Catur. Begitu. Baik Bu Rustina sama Pak Yenal, saya serahkan waktunya sepenuhnya untuk kalian berdua. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, kita akan memulai untuk acara ngopi semalam malam hari ini ya, yang akan dipandu oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rokatu. Ya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Ibu Sri Juwaria selaku Ketua KGBN Kabupaten Wonosobo, kemudian ada Ibu Hardini Puspa, Bapak Idam Sumirat, kemudian ada Bapak Catur Rohman yang kami hormati pula, ada Bapak Ali Zainal selaku narasumber kita malam hari ini yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu peserta ngopi semalam KGBN Wonosobo yang saya hormati pula. Terlebih dahulu mohon maaf Ibu, Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Bu aman. Oke, alhamdulillah karena di desa jadi takut sinyalnya endap-endap.
Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada kesempatan malam hari ini, malam yang berbahagia ini, kita bisa bertatap maya dalam acara ngopi semalam KGPN Wonosobo dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya sebagai moderator kegiatan ngopi semalam pada malam hari ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya singkat Bapak Ibu, Rustina. Alamat saya adalah di Desa Jebeng Kelampitan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Dan instansi tempat saya mengajar adalah di desa saya sendiri, yaitu SD Negeri Jebeng Kelampitan. Izinkan pula saya di sini untuk mengenalkan narasumber hebat kita pada malam hari ini, yaitu beliau Bapak Ali Zainal, yaitu guru di SDI Rata sejak tahun 2017. Kemudian beliau adalah seorang kru belajar ID yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau juga adalah Google Certified Trainer, which is Super Trainer, narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka, dan beliau juga adalah guru penggerak serta fasilitator sekolah penggerak, serta Duta Kanva dan finalis Duta Teknologi tahun 2023, dan juga guru konten kreator, mohon maaf. Wah, ternyata luar biasa sekali nih narasumber kita pada malam hari ini. Dan tentunya sudah tidak sabar lagi kita ingin belajar bersama dengan beliau pada acara ngopi semalam KGPN Wonosobo yang hari ini topiknya adalah kelas ceria tanpa drama. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai kegiatan inti bersama narasumber kita nanti, demi kelancaran acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, semoga acara ngopi semalam pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa, dan nanti kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari narasumber kita malam hari ini. Amin. Bapak Ibu, selain tadi kita sudah berdoa, alangkah baiknya pula jika kita sepakati dulu kesepakatan belajar pada malam hari ini agar kegiatan diskusi dapat berlangsung dengan kondusif. Untuk kesepakatan belajar pada malam hari ini diantaranya yaitu yang pertama bahwa Bapak Ibu peserta nanti untuk tidak menyela narasumber saat menyampaikan materi atau saat menjawab pertanyaan. Kemudian untuk yang kedua, Bapak Ibu peserta sebaiknya mengurungkan untuk memposting apapun saat diskusi sedang berlangsung. Yang ketiga, unmute ketika mendengar paparan dari pemateri. Yang keempat, raise hand dan memperkenalkan diri ketika akan bertanya atau menyampaikan pendapat pada sesi tanya jawab nanti. Sepakat ya Bapak Ibu? Baik, sepakat. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai acara, kadang kita sebagai guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, ada saja drama yang mungkin terjadi di kelas. Baik itu dari murid yang mungkin kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, atau mungkin media pembelajaran yang kita butuhkan tidak tersedia di sekolah, atau bahkan mungkin ada wali murid yang terlalu menuntut dan masih banyak sekali drama yang lainnya yang mungkin muncul di dalam kelas selama kita melakukan kegiatan pembelajaran.
Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, apa saja yang harus kita lakukan? Kita akan belajar solusinya nanti bersama dengan narasumber kita malam hari ini, yaitu beliau Bapak Ali Zainal. Kepada beliau, waktu sepenuhnya saya serahkan untuk bisa mengisi inti dari materi ngopi semalam KGBN malam ini. Monggo Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Rustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi. sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia. Yang saya hormati Ibu Sri tadi ya dari KGBN ketuanya, kemudian ada Pak Catur yang sudah meng-calling saya, menghubungi, mend-DM ya. Kemudian Ibu Moderator dan Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sehat semuanya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu ada sedikit kurang sehat, semoga segera disehatkan. Apalagi nanti Bapak Ibu akan menyaksikan saya di sini ya. Nah ini tepatnya menyaksikan Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu perlu saya sampaikan juga, di sini tentu terkait dengan materi topik yang malam ini nih cukup menantang sekali ya. Saya disodorkan oleh Pak Catur ya, dihubungi ya ketika diajak ngobrol, Pak ini kita sharing ya, sharing apa ini kira-kira. Saya mencoba untuk berbagi apa yang mungkin dari sudut pandang saya dan tentu Bapak Ibu sekalian, saya ini dari yang dipaparkan dari moderator tadi atau hostnya tadi juga Bapak Ibu mungkin ada beberapa sertifikat-sertifikat ya, karena itu yang jelas ya, belum tentu itu menunjukkan bahwa saya ini mungkin, orang atau guru sosok yang hebat ya. Tentu saya sangat menyadari Bapak Ibu sama belajar dengan Bapak Ibu sekalian ya, dan itu yang menjadi hal yang sekiranya pasti kita bisa membuat kelas ya yang ceria tanpa drama. Ini menarik sekali. Nah, tapi kelihatannya ini belum seru ya Bapak Ibu kalau kita belum pantun ini ya. Saya akan pantun sedikit saja Bapak Ibu ya untuk membuat suasana malam ini mungkin biar lebih seru ya. Naik kapal selam ke Pulau Flores. Cakep. Iya, boleh Bapak Ibu boleh dicakep ya. Kalau mungkin yang gangguan jaringan boleh tulis di chat ya, cakepnya boleh ya. Saya ulang ya Bapak Ibu. Naik kapal selam ke Pulau Flores. Cakep. Selamat malam Bapak Ibu. Yes. Oke. Ya, pantun yang sangat sederhana Bapak Ibu sekalian ya. Carmina Mudah-mudahan itu namanya. bisa membuat sebuah interaksi hubungan karena saya yakin Bapak Ibu pasti baru berjumpa dengan saya. Saya sangat yakin ya, kecuali Pak Catur ya. Pak Catur pun sepertinya baru berjumpa juga dengan saya sepertinya di ini. Walaupun sebelumnya pernah berjumpa tapi mungkin belum begitu apa namanya ya istilahnya seperti bestie-bestie begitu kalau zaman kekinian ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin sekali lagi ya, di sini saya akan mencoba berbagi ya, bercerita ya terkait dengan bagaimana kelas yang bisa ceria dan tanpa drama ya. Nah, Bapak Ibu saya mau share screen dulu. Mohon izin nanti mungkin kalau agak keliru-keliru karena saya sepertinya agak jarang pakai Zoom ini ya. Nanti takut saya salah share, nanti mohon diingatkan mungkin dari host. Biasanya pakai Google Meet ya. Oke, ya. Sudah tampil Bapak Ibu ini? Sudah, Mas. Siap. Iya. Oke. Ya, saya Mohon sudah maaf, siapkan. Ya, siap. Bagaimana Ibu? tampilannya kecil Bapak. Ya, belum saya slideshow Ibu ya. Ditunggu ya. Oh, gitu. Karena saya masih mencari tertutup kalau di Zoom ini. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi saya juga karena terus terang tadi Bapak Ibu ya saya mengakui memang di Zoom ini tentu agak berbeda sedikit dengan aplikasinya dengan aplikasi sebelah ya. Oke Bapak Ibu sekalian ya kelas ceria tanpa drama mohon izin mungkin
ini langsung saja kita mungkin membahas ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sepintas Bapak Ibu, mungkin tadi perkenalan dan ini saya mau mengenalkan diri saya juga. Ya, sedikit ya. Jadi saya, Bapak Ibu, adalah seorang guru di SMP 1 Tanggung Harjo dulu. Ini di daerah Jawa Tengah, Bapak Ibu, tahun 2011. Kemudian saya mendapatkan tugas, bukan mendapatkan ya, sengaja ya mengikuti untuk mendapatkan tugas di program SM3T dulu 2012 ya di SMP 2 Maurole ini di Nusa Tenggara Timur. Lalu saya dapat kesempatan juga ngajar di SMA Kesatrian 2 Semarang ya di tahun 2015 dan sekarang turun kasta, wah turun kasta ya, turun jenjang ya Bapak Ibu ke SD ya, SD Impres Rata tahun 2017 kemarin. Dan saya Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga banyak yang belum tahu, saya ini adalah guru mapel Penjas ya. Penjas yang tentu ini menjadi musuh biasanya Bapak Ibu kalau jam-jam setelah Penjas biasanya ya. Apalagi kan rame di medsos kadang ya, membuat POV dan sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin kenapa ini saya mau tampilkan. Jadi ini mungkin akan menjadi sebuah insight dari sudut pandang saya. Jadi saya sekarang ini di SD, tapi pernah ya mendapatkan, eee, kesempatan untuk bertugas juga di jenjang SMP, ya, SMA, ya, sehingga mungkin dari sudut pandang saya tentu setiap jenjang ada karakteristik masing-masing ya, dan tentu ada apa namanya, sebuah potensi-potensi yang bisa dikembangkan tentunya. Nah, Bapak Ibu juga boleh dituliskan di chat ya Bapak Ibu, dari jenjang apa saja. Nah, saya mau tahu ini, Bapak Ibu boleh tulis di chat ya, jenjang apa saja Bapak Ibu sekalian, mau ditulis lengkap nama sekolahnya juga boleh. Kalau Bapak Ibu, mau cepat praktis, satset langsung SD, SMP, SMA, begitu juga silahkan Bapak Ibu. Oke, wah SD semua ini kayaknya ya. Wah ini kalau SD saingan saya semua berarti nanti. Oke, wah ada SMP PJOK juga. Wah Pak Indra, salam hormat Pak ya. Wah senang sekali bisa ketemu sesama pejuang Penjas ya. Oke SMP, SD, SMP, SMP, SD, SMP ya, jarang yang SMA sepertinya ya. Atau SMA biasanya ini malu-malu mungkin ya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian ya, dan topik atau kegiatan ini kalau tidak salah tadi ngopi semalam ya. Cocok sekali Bapak Ibu sekalian, saya ini juga hobinya ngopi ya. Ya, ngopi untuk menggali inspirasi ya, untuk menggali sebuah ide, mencari ide, solusi ya. Dan tentu bagaimana kaitannya dengan malam ini, sebuah kelas yang ceria dan tanpa drama. Nah, ini Bapak Ibu di foto saya berusaha menunjukkan ya sebuah dokumentasi keceriaan saya, ya, saya pribadi bersama dengan murid-murid saya. Nah, inilah potret murid-murid saya, ya, Bapak Ibu semuanya, di mana tempat saya bertugas saat ini di SD Impres Rata, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah menuliskan di chat, ya, terkait dengan jenjang yang Bapak Ibu ampu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sharing dulu Bapak Ibu sekalian ya. Nah tentu saya, disclaimer lagi ya, saya sampaikan sekali lagi, tentu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti terkait dengan bagaimana kelas ceria, bagaimana kelas yang seru, tanpa drama, bermakna, ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti juga sudah sangat-sangat berpengalaman lah terkait dengan hal ini. Ayo Bapak Ibu kita coba sharing menurut dari Bapak Ibu semuanya ya. Nah yang pertama Bapak Ibu setuju atau tidak, ya, kelas yang ceria dapat meningkatkan semangat belajar muridnya. Boleh tulis, di chat atau boleh Bapak Ibu kalau ada yang mau menyampaikan langsung boleh raise hand. Nanti akan dibantu mungkin kalau, ini ya, boleh Bapak Ibu mungkin boleh raise hand dulu kalau mau cerita sharing ya dari sudut pandang Bapak Ibu. Setuju, wah ini setuju semua ya kayaknya ya. Setuju, kelas ceria, ya. Oke setuju semua ya ini ya sepertinya ya. Oke. Nah, sekarang yang setuju di sini Bapak Ibu, apakah ada yang berkenan untuk menyampaikan
terkait dengan alasan dari Bapak Ibu sekalian. Tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu ya dari malam ini, sesi malam ini ya. Nah, ini ada Ibu Revi. Silahkan Ibu Revi, mungkin bisa hidupkan mikrofonnya, mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Ibu. Boleh nih Pak, saya menyampaikan sesuatu ini Dengan judulnya senang hati, kelas yang silahkan. ceria ya Pak, dapat Siap. meningkatkan semangat belajarnya. Oh, saya ucapkan terima kasih dulu Pak diberi kesempatan ini berpendapat. Pak Ali dari negeri seberang, tadi katanya Bu Juju. Pulau seberang apa negeri seberang Pak? Kayaknya masih Dua-duanya Bu. Indonesia loh. Pulau juga, negeri juga ya. Iya, intinya kalau kelas yang ceria, terus akhirnya dapat meningkatkan semangat belajar murid itu, tentunya saya pengen tahu sebenarnya yang ceria itu ceria yang bagaimana gitu. Kalau dari saya sih kelas ceria itu pertama-tama dari gurunya gitu. Kalau kelas itu kan seperti biasa ya, murid-murid datang dengan kondisi yang different gitu, macam-macam. Ada kalau kita pakai apa namanya apa itu namanya diagram emosi itu kan macam-macam. Yang pertama bisa membangkitkan itu gurunya, ya kan Pak? Kalau menurut saya gitu, dapat meningkatkan semangat belajar. Jadi kalau misalkan semangat belajar, tentunya dari gurunya dulu, gurunya yang bisa membangkitkan gitu Pak. Kalau dari saya seperti itu Pak. Siap. Luar biasa. Terima kasih Ibu Revi ya. Jadi ada satu hal di sini yang saya tangkap dari Ibu Revi juga. Definisi ceria. Ceria ini tentu ya relatif ya. Kalau dari Ibu Revi tadi sampaikan. Ceria menurut saya mungkin bisa saja ceria tidak terlalu ceria atau cerianya biasa saja. Itulah dari sudut pandang Bu Revi. Jadi relatif ya. Dan tentu teman-teman Bapak Ibu semuanya juga pasti memiliki sebuah pendapat, kondisi, pengalaman yang tentu pasti beda-beda. Tetapi secara umum pasti Bapak Ibu kalau melihat sesuatu yang ceria, menyenangkan ya, pasti relevan dengan bagaimana murid pasti akan lebih semangat. Tidak hanya murid Bapak Ibu, saya yakin kita sebagai guru dengan kelas yang seru, ceria, kita pun sebagai guru juga pasti akan sangat-sangat semangat Bapak Ibu untuk bagaimana kita bisa terus ya melayani murid ya, memberikan pembelajaran yang bisa membuat meningkatkan kompetensi murid ya dan lain sebagainya itu Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih ya Ibu atas kesempatan untuk kerelaan untuk sharing. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kedua, setuju atau tidak Bapak Ibu agar kelas berhasil dalam pembelajaran, maka kita perlu berperan juga menjadi bukan diri kita yang sebenarnya. Nah, ini bagaimana? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Boleh juga disertakan alasannya kalau di chat ya, boleh. Nah, kembali saya berikan kesempatan seluas-luasnya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, malam ini ya kalau dibilang saya sebagai narasumber, saya rasa menurut saya itu kurang pas. Saya inginnya kita sama-sama belajar ya, diskusi bareng ya terkait dengan hal yang ini mungkin menjadi sebuah topik tema yang unik ya Bapak Ibu ya, keren sekali ini ya dari KGBN Wonosobo untuk bisa merumuskan sebuah judul ya, keras ceria tanpa drama ya. Ini pasti Bapak Ibu terkait drama itu sudah ahlinya. Walaupun saya ini bukan guru bahasa Indonesia, tapi setidaknya sedikit-sedikit saya sedikit tahu ya apa itu drama ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, boleh raise hand mungkin Bapak Ibu yang mau cerita, sharing atau mungkin berbagi pengalamannya juga dengan senang hati Bapak Ibu. Ya, setuju. Berarti kalau Bapak Ibu setuju, berarti ada kiranya kita bermain drama ya. Jadi pura-pura menjadi guru yang tegar ya, guru yang semangat. Padahal mungkin Bapak Ibu belum sarapan ya. Padahal belum sarapan, tapi di sekolah berusaha semangat pagi. Padahal di dalam sini rasanya sakit ya. Atau Bapak Ibu mungkin yang punya kebiasaan ngopi di pagi ya, belum ngopi tapi berusaha untuk tetap matanya tetap tetap terang ya, dan segala ini ya berusaha. Kemudian berusaha mungkin Bapak Ibu kelasnya itu Bapak Ibu mengampu jenjang tadi SD SMP ya mungkin ya. Nah, mengampu jenjang SD. Nah, kalau jenjang SD kan kita kan pendekatannya tentu ke anak-anak, jadi berbeda dengan jenjang-jenjang lain. Jadi Bapak Ibu mungkin yang
biasanya terbiasa dengan gaya-gaya formal ya, gaya formal ya. Tapi ketika ngajar ya, apalagi kelas 1 harus berusaha suaranya, "Selamat pagi anak-anak." Padahal biasanya di rumah ya atau kebiasaan sehari ya, "Halo pagi." Nah, gitu. Ya, berperan menjadi diri kita yang bukan sebenarnya, bukan diri kita yang sebenarnya ya. Nah, bagaimana? Apakah ada Bapak Ibu yang berkenan mau mau memberikan sebuah pernyataan, pendapat ya, terkait dengan hal ini Bapak Ibu? Silahkan, saya tunggu Bapak Ibu. Dengan senang hati, tidak ada yang salah Bapak Ibu. Kita sama-sama mencoba mencari hal yang baru, ya, mencari sebuah insight baru, ya, pengalaman baru tentunya. Apalagi kita ini kan dalam satu wadah, satu komunitas ya, pendidik sebagai sama-sama guru yang tentu bersemangat ya untuk memperjuangkan bagaimana murid agar bisa terus tumbuh berkembang ya, dan meningkat kompetensinya ya, dan belajarnya juga bisa bermakna. Itu. Ayo Bapak Ibu di sini kalau Bapak Ibu berkenan boleh raise hand. Nah, di sini kalau saya lihat di chat ya, setuju-setuju sih semuanya ini ya. Atau karena memang semua setuju ya. Sehingga karena semua setuju, jadi ya menganggap kita ini perlu apa namanya? Berperan ya, tidak menjadi diri kita ya, tidak menjadi diri kita. Ya, walaupun tadi seperti sedikit kondisi ya, sebuah cerita-cerita sederhana tadi ya, ketika kita mengajar ya, mungkin juga Bapak Ibu sekarang kan lagi hits ini ya, PMM atau pengelolaan kinerja ya. Bapak Ibu mungkin ketika masuk ke kantor ya, tiba-tiba kepala sekolah menanyakan, "Pak, Bu, ini tolong segera dibereskan. Nah, pengelolaan kinerja, segera isi dokumen tindak lanjutnya. Ya, ini sudah bulan Mei. Segera sinkronkan kinerjanya." Nah, Bapak Ibu padahal belum mengerjakan kan beban ya. Nah, Bapak Ibu saat itu harus mengajar di kelas juga. Nah, jadi tetap berusaha untuk menghibur diri ya dengan semangat ya. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada juga yang ingin eh ini ya berbagi satu cerita terkait dengan pengalaman Bapak Ibu atau dari sudut pandang Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya. Ini ada Mas atau Bapak atau Ibu ini ya, Pak Bagus atau wah namanya ini Bapak atau Ibu Bagus ya. Kalau dari saya lebih menyesuaikan kepada jenjang siswa yang kita ampu. Oke, jadi perlu perlu juga kita bermain drama ya. Ya, tapi dramanya tentu untuk hal yang positif atau yang bermanfaat, berdampak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya yang telah memberikan pendapat, yang telah memberikan sebuah apa namanya? Insight, sebuah argumen yang tentu ini saya yakin Bapak Ibu juga banyak memiliki sebuah pengalaman-pengalaman dan sepertinya memang mungkin jam-jam segini Bapak Ibu belum panas ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Catur tadi ya mungkin masih sementara sambil goreng ya, ya belum panas dan sebagainya ya. Oke Bapak Ibu, nah sekarang satu lagi Bapak Ibu, kelas yang ceria akan meningkatkan prestasi akademik saja. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Boleh juga raise hand kalau Bapak Ibu mau menyampaikan secara langsung. Ya, oke, tidak. Wah, tidak. Nah, saya yakin Bapak Ibu memberikan pendapat tidak, ini pasti juga ada sebuah alasannya juga, pasti. Nah, boleh dong Bapak Ibu, boleh raise hand ya kalau berkenan menyampaikan langsung pendapatnya ya terkait dengan kelas yang prestasi akademik. Yang ceria bisa meningkatkan prestasi akademik saja. Ya, sepertinya Ibu Sicilia tadi ya sudah on mic-nya. Boleh silakan Ibu. Terima kasih Ya, oke. kesempatannya. Menurut saya tidak setuju. Karena kelas yang ceria itu menggambarkan perasaan anak-anak,
yang mana guru adalah role modelnya untuk menjadi kelas itu ceria. Jadi mereka secara psikis akan tumbuh menjadi anak-anak yang ceria, berkembang menjadi lebih positif hari-harinya. Insya Allah prestasinya tidak hanya di akademik, tapi di sosial emosionalnya juga. Begitu menurut saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Sisil, luar biasa sekali ya. Jadi saya juga sangat sepakat ya. Jadi tidak hanya sebuah prestasi akademik saja, sosial emosionalnya juga ya. Nah, jadi prestasi ini bukan semata-mata tentu harus mendapatkan sebuah piala atau piagam ya. Pasti Bapak Ibu tentu sama-sama sepakat ya, yang namanya prestasi ini bisa berbagai hal. Ya, kalau kita lihat ya akademik juga bisa non akademik, mungkin dalam sisi kegiatan apa namanya yang melibatkan fisik ya, mungkin terkait dengan kemampuan anak-anak dalam hal praktikum, olahraga dan sebagainya. Nah, banyak juga saya yakin ya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, oh iya betul sekali, gerak motorik halus dan kasar seimbang. Wah, ini sudah pakai bahasa Benjas ini ya. Iya, oke. Kelas Seriat setidaknya bisa memotivasi. Terima kasih Kak Rahma. Kemudian banyak prestasi yang bisa muncul, Bu Elna. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini hanya ingin memperkuat saja terkait dengan bagaimana dampak dari kelas yang ceria, ya. Pentingnya kelas yang ceria. Bapak Ibu pasti memiliki pendapat yang sepakat dengan saya, dengan sebuah keceriaan, sebuah kebahagiaan, tentu akan menimbulkan sebuah dampak yang baik, dampak yang bermakna. Nah, dan itu bisa diwujudkan dalam sebuah prestasi-prestasi yang murid-murid raih. Dan prestasi ini kalau kita lihat Bapak Ibu ya, sekali lagi tidak harus serta-merta dalam bentuk harus juara 1, juara 2 ya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sisi tadi ya, bisa sosial emosionalnya juga. Murid yang dulu ketika masuk kelas 1 harus diantar, harus ditungguin orang tuanya, tapi ketika sudah selesai atau semester 1 selesai ya, anak tersebut ya sudah mau berangkat sekolah sendiri ya, dan, bisa menunjukkan perilaku-perilaku yang mencerminkan secara sosial emosionalnya lebih baik, itu juga sebuah prestasi yang bermakna yang sungguh luar biasa juga Bapak Ibu sekalian ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan share ya terkait dengan ini sebuah permasalahan-permasalahan yang tentu saya alami di kelas dan bisa saja Bapak Ibu juga mengalami. Pertama ini adalah murid kurang fokus Bapak Ibu. Nah, pasti Bapak Ibu juga mengalami ya. Mungkin ya, kalau ini sekali lagi dari sudut pandang saya ya. Jadi di kelas saya murid itu kurang fokus ada kalanya ya. Nah, kalau di sini dilansir dari Brain Balance Center ya, anak usia 2 tahun rentang konsentrasi idealnya adalah 4 hingga 6 menit. 4 tahun 8 hingga 12 menit. 6 tahun 12 hingga 18 menit. Ya, kemudian 8 tahun di 16 hingga 24 menit. Nah, siapa Bapak Ibu sebagai contoh kalau ngajar kelas 1 SD? Nah, kelas 1 SD kan 6 tahun, ya. Itu konsentrasinya kalau berdasarkan riset ini ya, 12 hingga 18 menit. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Jadi fokusnya hanya menit itu. Ya, nah sekarang bagaimana kita bisa nantinya ya memahami hal ini. Jadi kalau kita dari kurang fokusnya ini tidak menyadari, oh memang anak ya seperti itu, ada yang tingkat fokusnya semakin apa namanya, semakin tinggi ya, tentu kalau kita lihat ini tidak sebanding dengan usianya juga ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu ya, tingkat fokusnya itu tidak sesuai ekspektasi saya ya, tidak sesuai. Bayangkan kalau anak kelas 1 bayangan saya dulu Bapak Ibu ketika saya baru terjun di SD, wah, enak ini saya ngajar kelas 1 SD, ngajar anak-anak SD ya, gampang diatur ya. Nah, ternyata saya sangat mengalami masalah ini Bapak Ibu ya, kurang fokus ya murid-muridnya itu.
Ya, ketika diberikan informasi materi, ya mungkin 5 menit, 10 menit mengikuti, setelah itu sudah di belakang, sudah lari, ada yang eh, sudah mulai senggol-senggolan, bercanda ya, ada tiba-tiba yang menangis ya, ada yang tiba-tiba minta pipis ya, dan sebagainya. Nah, murid murid kurang fokus ini juga faktor eksternal dan internal murid juga pasti ada ya. Faktor eksternal ya dan internal murid itu juga pasti ada Bapak Ibu. Internal misalnya Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil misalnya murid-murid saya juga, ya. Jadi faktor internal murid ketika saya lihat anak tersebut di kelas, memang terlihat sekali tidak fokus ya. Seperti pikirannya itu terlihat jelas ketika dijelaskan ya, ketika ditanya nggak nyambung ya, dan sebagainya. Nah, setelah saya telusuri ya, lakukan sebuah diskusi ya, coaching ya dengan anak tersebut ya, setelah baik itu saat pelajaran, istirahat, dan juga saya tanya-tanya ke teman-teman guru, ke rekan siswanya juga, dan anak itu memang untuk perjuangannya itu luar biasa ke sekolah Bapak Ibu ya. Jadi tempat saya ke sekolah itu memang ada satu daerah yang di situ murid-murid tinggal sekitar 12 murid ya, itu harus menyeberangi sebuah sungai Bapak Ibu. Nah, jadi mereka harus setiap hari seperti itu ya, dan bahkan serunya Bapak Ibu, itu mereka selalu menggunakan baju ganti ya. Jadi jalan, nyebrang, nanti setelah sampai di seberang baru ganti ya. Pokoknya ya seperti itulah, seru Bapak Ibu. Nah, di situ bisa berdampak juga Bapak Ibu terkait dengan murid yang kurang fokus, kelelahan dan sebagainya. Kepikiran, wah nanti pulang harus nyebrang, apalagi kalau musim hujan Bapak Ibu ya. Jadi ya begitulah banyak faktor-faktor, baik itu dari muridnya juga yang mungkin ada masalah dalam keluarganya ya, mungkin ada juga murid yang di rumahnya itu kasih sayangnya kurang dan sebagainya, sehingga bisa, berdampak pada tingkat ya fokusnya murid juga ini. Nah, Bapak Ibu juga ada permasalahan-permasalahan tentu media pembelajaran Bapak Ibu. Saya yakin ya Bapak Ibu mungkin juga mengalami. Kalau saya pribadi di sini, saya merasa juga bahwa surplus atau kurang bahkan tidak memadai untuk mengajarkan satu topik materi tertentu ya. Atau bahkan medianya ketika saya buat ya, saya sudah berusaha namun kurang menarik ya. Atau medianya kita ATM ya, ya bukan ATM ya, AT ya, amati tiru ya, tidak modifikasi ya. Nah, sehingga mungkin itu kelihatannya sukses, ya kelihatannya wow ketika dipraktikkan oleh orang lain, ketika kita gunakan, loh kok begini saja ya. Nah, kemudian juga media pembelajaran bisa saja susah ya dapat atau, aksesnya susah. Susahnya ini bisa dalam hal secara biayanya ya, atau secara aksesnya misalkan harus membutuhkan jaringan, internet, dan lain sebagainya. Ini media pembelajaran, karena kita berbicara tentang bagaimana pembelajaran yang seru, menyenangkan, pasti identik dengan sebuah media pembelajaran, Bapak Ibu. Ya. Nah, berikut juga ada masalah perilaku murid juga, Bapak Ibu ya. Nah, permasalahan di kelas ini perilaku murid pasti kita sudah terbiasa juga dengan murid-murid yang suka mengganggu ya, suka bercanda ya. Kita sementara omong asik-asik, mereka sibuk sendiri dengan teman kiri kanannya ya, atau bahkan ada murid yang terjadi sebuah konflik sederhana, perselisihan dan sebagainya ya. Dan ada perilaku-perilaku yang mungkin anak-anak yang susah untuk duduk dalam sekian menit ya, baru duduk sebentar sudah tiba-tiba jalan ke sana, jalan ke sini. Ada tidak Bapak Ibu yang mendapatkan murid, apa namanya, yang memiliki potensi seperti itu Bapak Ibu ya? Apakah ada Bapak Ibu? Boleh juga tulis di chat ya. Nah, berikut Bapak Ibu, berbicara tentang permasalahan juga, Bapak Ibu, masalah kita bagaimana bisa menyajikan sebuah pembelajaran yang ceria, seru, menyenangkan, tidak hanya di dalam kelas juga pasti Bapak Ibu. Di luar kelas ya, ini juga sangat-sangat berpengaruh tadi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Bisa saja ini hubungan-hubungan baik dengan atasan atau rekan sejawat ya. Dengan atasan mungkin hubungan Bapak Ibu bayangkan kalau hubungannya baik, sangat bagus, atasannya sangat suportif dan sebagainya.
pasti ini akan sangat-sangat mendukung dan sangat membuat Bapak Ibu semakin bergairah, semakin untuk memberikan pembelajaran yang seru di kelasnya. Juga Bapak Ibu, ada kalanya Bapak Ibu tugas tambahan ya, mendapatkan tugas tambahan. Apakah ada Bapak Ibu di sini yang mendapatkan tugas jadi bendahara ya? Atau tugas tambahan bisa saja tugas-tugas tambahan seperti apa yang sekarang ini kita bahas misalkan pengajar praktik. Nah, itu kan kadang dilema juga. Pengajar praktik kan harus berkunjung ke guru penggeraknya. Nah, sedangkan mungkin ada jadwal kelasnya. Nah, sehingga harus memanage bagaimana agar murid tidak dirugikan ya. Nah, ketika sudah muncul ada padahal materi itu mau mengajar materi menggunakan media ini ya, sehingga itu menimbulkan masalah yang pembelajarannya akan kurang optimal juga Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu ada kegiatan-kegiatan yang pengembangan diri yang kadang Bapak Ibu harus dan saya Bapak ya, saya alami. Misalkan minggu depan saya sudah menyiapkan sebuah konsep metode media belajar ya. Tapi tiba-tiba ada informasi harus kumpul di dinas karena ada sosialisasi A, sosialisasi B, atau mungkin tiba-tiba ada kegiatan program KKG, MGMP ya. Nah, ini juga bisa berdampak bagaimana kita mau merencanakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Nah, dampaknya Bapak Ibu, makasih Bu Yayah ya, petugas aset ya. Wah, ini kalau petugas aset ini asik ya. Tinggal mendata aset-aset yang berharga di sekolah ya. Nah, dasar-dasar mendapatkan tekanan. Ya, tekanan ini bisa banyak Bapak Ibu. Tadi misalkan sebagai contoh tadi ya, ini ada yang menyampaikan ya mendapatkan tugas menjaga petugas aset ya. Ketika tugasnya belum selesai, ditanya oleh atasannya, "Pak, Bu, gimana data bendahara barangnya bagaimana? Barang ini kok belum diinventaris bagaimana?" Ya. Padahal Bapak Ibu sudah menyiapkan metode ABCD, media ABCD yang Bapak Ibu ekspektasinya, wah nanti akan seru nih di kelas ya. Tiba-tiba itu ya, sehingga pasti mood-nya sudah down ya. Nah, dan tentu kembali pembelajaran bisa berdampak pada pembelajaran itu ya. Nah, yang berikut reputasi ya. Nah, reputasi ini bisa ke kita ya, guru dan juga bisa ke sekolah. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mendapatkan permasalahan pembelajaran yang kurang menyenangkan, ini pasti akan berdampak pada kita juga. Nanti murid murid itu kan apalagi anak-anak SD itu kan polos. Pulang ke rumah cerita, "Pak, Bu, tadi pagi tuh disuruh nyatet terus." "Pak, Bu," cerita mereka ke orang tua. Nah, tapi berbeda mungkin kalau pembelajarannya seru, "Wah, tadi saya diajak main ini, diajak begini." Nah, gitu ya. Dengan, eee, kegiatan pembelajaran disajikan oleh gurunya di kelas, gitu. Nah, next. Nah, bagaimana Mbak agar kita bisa mencegah drama di kelas, agar ini nantinya ending-nya bisa tercipta sebuah pembelajaran yang ceria, menyenangkan, dan berdampak, ya. Nah, mohon izin sebentar, ini sepertinya ada yang lagi belajar coret-coret ya. Oke, nggak apa-apa. Untuk di bentar, oke. Ya, saya lanjut Bapak Ibu, mencegah drama di kelasnya. Bagaimana agar drama-drama tersebut ya dilema-dilema yang tentu bisa berdampak pada pembelajaran ini bisa kita cegah. Kita bisa berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif ya. Lingkungan belajar yang positif itu nanti bisa dibuat semacam kegiatan-kegiatan seperti keyakinan kelas, kesepakatan ya, sebuah aturan-aturan yang ending-nya ini menjadi sebuah keyakinan, lingkungan positif, kemudian budaya-budaya sekolah ya, budaya ketika masuk kelas ya, ketika pagi hari di sekolah ya,
Nah, ini juga sangat-sangat bagus, sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat bisa mencegah ya, mencegah drama-drama yang ada di kelas atau bahkan di sekolah kita. Nah, kita juga bisa menggunakan media yang menarik dan interaktif ya. Nah, ada kalanya Bapak Ibu ya, pernah tidak mengalami Bapak Ibu ketika mengajar, tiba-tiba anak-anak mungkin izin ya, "Pak, saya mau ke belakang. Pak, saya mau ke sini." Padahal murid itu mungkin dalam hatinya agak jenuh ya, agak, "Wah, bosan mungkin." Nah, pasti pernah ya Bapak Ibu ya. Nah, karena saya dulu ketika jadi murid juga mengalami seperti itu pasti. Wah, ini Pak Guru ini nanti pokoknya bikin ngantuk ya. Kalau Pak Guru ini nanti bikin seru ya dan sebagainya ya. Dan ini kita tidak naif tentu ya dengan pembelajaran yang kita bisa lebih menggunakan media yang menarik, apalagi interaktif ya. Itu pasti akan mampu meminimalisir ya, mencegah drama-drama yang ada di kelas. Nah, ini penting juga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangun hubungan baik dengan murid. Nah, ini sangat baik ya. Entah murid itu apa saja yang terjadi, apa saja yang mereka lakukan, kalau kita bisa menerima dengan apa adanya, bersedia dengan tulus siap, ya. Karena salah salah satu syarat juga dalam pembelajaran di sekarang kurikulum merdeka ya, itu kan kita siap ya menerima murid apa adanya. Ya, jadi kita harus berusaha untuk membangun hubungan baik, ya walaupun mungkin murid itu membuat kita agak berkonflik dalam diri kita ya, "Wah ini murid ini saya sudah jelaskan tapi kok agak susah memahami," ya, dan lain sebagainya ya. Nah, juga bisa kita mengapresiasi kepada murid, ya. Dengan memberikan apresiasi ini, ya Bapak Ibu, kalau menurut saya memang akan bisa semakin meningkatkan semangat kepercayaan diri mereka, ya, sehingga mereka akan lebih terbuka tentunya, dalam hal-hal pembelajaran dan tentu dalam segala aktivitas yang akan dilalui ke depannya. Nah, juga Bapak Ibu, kita bisa berkomunikasi dengan warga sekolah dan orang tua atau wali. Ini sangat penting. Ya, artinya agar kita tahu ya real murid ya misalnya terjadi sesuatu di kelas kita ya atau ada perilaku yang mungkin mengandung konflik, kita bisa komunikasi dengan teman, Pak, Bu, di kelas, Bapak Ibu itu kok kalau ngajar ini bagaimana? Ini bagaimana? Nah, kadang ini juga pernah ya Bapak Ibu saya, sharing juga dengan teman-teman, kalau di kelas A, ini muridnya seperti ini ya, kalau di kelas B, kalau guru B maksudnya ini perlakuannya seperti ini ya. Nah, ini terjadi juga kalau di SD kan mungkin gurunya sedikit ya, mungkin sering dikuasai oleh guru kelasnya yang sering masuk. Nah, ini sangat terjadi kalau di SMP, SMA. Nah, itu pasti sangat merasakan sekali ya, dan kita bisa mencegah ya dengan kita lebih aktif lagi, lebih proaktif untuk berkomunikasi ya, baik dengan warga yang ada di sekolah ataupun orang tua. Itu juga sangat baik ya. Nah, berikut Bapak Ibu, kita juga bisa, ya ini dari diri kita, ya. Kita mulai dari diri untuk membuat ya skala-skala prioritas kelas. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya, khususnya tadi ketika kita bisa saja Bapak Ibu ya, tidak dipungkiri mungkin Bapak Ibu mungkin sebagai orang penting juga di daerahnya ya. Ya, apalagi Bapak Ibu tadi saya dengar-dengar mau ada, temu pendidik juga ya, mau kumpul bersama dan itu pasti kita perlu juga sekiranya ya untuk membuat skala prioritas ya. Oh, nanti di sini saya akan ada kegiatan ini, jadi kelas saya akan saya inikan dan seterusnya ya. Nah, penting juga schedule kegiatan ini akan bisa lebih mencegah ya, lebih, mempersiapkan kelas kita, ya, tentunya fokusnya untuk drama-drama yang bisa saja terjadi di kelas. Nah, yang berikut bangun hubungan baik dengan atasan dan rekan sejawat, ini saya yakin Bapak Ibu pasti sudah jagonya juga, ya. Nah, Bapak Ibu guru semua pasti karena kompetensi guru ya, model kompetensi guru ini kan salah satunya juga kompetensi sosial, ya ini. Jadi kita juga sangat penting sekali bagaimana membangun ya hubungan baik ya dengan siapapun tentunya sebenarnya. Tidak harus dengan atasan rekan sejawat ya, tadi dengan murid ya.
dan juga dengan masyarakat. Nah, yang berikut kita bisa memaksimalkan aset dalam tim sekolah atau warga sekolah, ya. Nah, artinya Bapak Ibu dengan mungkin segala keterbatasan, mungkin kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu tidak harus menggunakan eh, apa namanya fasilitas tertentu misalnya, tapi dengan kita mungkin berpikir bagaimana kita, oh kita ada ini, kita optimalkan. Nah, mungkin ini akan juga menjadi pertimbangan yang sangat bagus untuk dalam pencegahan ya drama-drama yang terjadi di kelas kita. Nah, Bapak Ibu, kalau terkait dengan bagaimana kita bisa mengatasi drama di kelas ya. Nah, di sini saya mungkin akan sharing juga sedikit ya terkait dengan bagaimana cara-cara yang biasa saya lakukan terkait dengan mengatasi ini ya kita tetap tenang ya dan profesional ya. Misalnya ada murid ya dan ini sering ya. Saya kan ngajar penjas ya. Tidak jarang Bapak Ibu murid yang lupa lupa membawa pakaian olahraga dan sebagainya. Kita tetap tenang dan profesional, ya baik, dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita bisa dengarkan baik-baik ya, dengarkan seksama apa yang disampaikan. Kita dengarkan dulu, jangan sampai yang disampaikan ya ternyata itu memang sebuah kondisi real nyata yang tentu perlu kita pertimbangkan baik-baik. Ini terjadi juga Bapak Ibu ya, pentingnya kita mendengarkan apa yang disampaikan murid. Contoh Bapak Ibu, di sekolah saya ya, tadi saya cerita, ada murid yang memang sering terlambat ya. Nah, sering terlambat. Awalnya sebagai guru yang namanya manusia pasti ya berupaya agar muridnya mau baik. Kita berusaha untuk mendisiplinkan mereka ya. Kemudian dengan kondisi itu ya kita dengan mungkin ya agak-agak apa namanya dengan berupaya seprofesional mungkin ya, tapi tetap kita mungkin ada sesuatu yang, wah ini kok ya kok terlambat terus. Nah, perlu sekiranya mendengarkan seksama. Nah, ketika saya mendengarkan dengan seksama, ya anak tersebut cerita, "Pak, Bu, saya ini harus, ke sini kalinya tadi banjir ya, sungainya banjir ya. Jadi saya nunggu Bapak untuk digendong dan sebagainya." Nah, jadi sangat penting sekali kita mendengarkan apa yang disampaikan ya. Nah, berikut kita bisa berupaya memberikan solusi yang bijak dan seadil-adilnya. Nah, kalau ini pasti Bapak Ibu juga, pengalaman juga ya. Nah, kemudian bisa melibatkan orang dalam mencari solusi apabila memang ini konfliknya atau dramanya melibatkan beberapa pihak ya. Nah, dan juga Bapak Ibu tetap kita bagaimana bisa mengikuti sebuah keyakinan ya, baik itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah dibuat Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing ya. Nah, tidak terasa sudah 1 jam ya, terlewat hampir 1 jam ya. Nah, ini saya Bapak Ibu ada sebuah praktik baik ya terkait dengan apa yang telah saya lakukan ya. Ini mungkin menjadi hal referensi saja. Jadi sebuah keyakinan kelas ya Bapak Ibu dan ini kan saya sebagai pengampu mapel, guru mapel. Jadi saya pun berusaha untuk membuat keyakinan kelas bersama murid-murid dan nanti ini disinkronkan dengan guru kelas ya. Nah, karena di kelas ya dan di lapangan, nah itu kan perlu juga ada penyesuaian menurut saya ya. Walaupun nanti tetap dikonekkan, Pak, Bu, teman-teman guru kelas ini keyakinan kelasnya apa. Nah, kami di lapangan itu butuh ini dan ini didapatkan juga dari murid Bapak Ibu ketika mereka menyampaikan ada di peraturan-peraturan dikonversi menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, dan ini memang materi ini saya dapatkan dulu ketika guru penggerak dan ini saya rasa sangat keren sekali, sangat luar biasa bagaimana kita bisa membuat keyakinan kelas ya yang nantinya bisa apa namanya berlanjut ya hingga bagaimana ketika ada masalah ya, ketika ada konflik ya, bagaimana keyakinan kelas ini sangat penting ya. Dan ini sangat 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 menurut saya Bapak Ibu ya sangat-sangat memiliki peran besar ya bagaimana kita bisa meminimalisir sebuah drama-drama yang terjadi ya. Bagaimana kalau kita mampu mengingatkan, menyadarkan keyakinan kelas ini pasti murid-murid ya akan dari internal mereka ya pasti akan menyadari dan pasti ke depan akan lebih baik lagi. Nah, berikut Bapak Ibu, wah ini dia. Nah, inilah gambaran potret saya di sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang nama saya sebuah apa ya, sebuah
apa namanya ya, perumpamaan ya, menghamba pada murid ya. Ini bukan berarti kita terjemahkan lurus-lurus ya, menghamba seperti kita menghamba pada yang di atas ya. Artinya murid ini menjadi sebuah prioritas dalam tugas kita, dalam kita menjalankan tugasnya sebagai guru ya. Nah, pokoknya apa yang kita lakukan, bagaimana apa yang kita perbuat, tentu semata-mata mampu menghantarkan ya murid-murid untuk bahagia ya dan selamat setinggi-tingginya. Ya, seperti yang disampaikan dalam filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara ini, ya. Dan ini sebuah upaya-upaya saya ya dalam sekolah menghadirkan pembelajaran yang seru, menyenangkan ya. Kemudian ini saya selipkan memang sengaja ya, bagaimana saya mengajak murid-murid saya, Bapak Ibu, di sekolah saya, ini terus terang Bapak Ibu, sekolah saya kan sekolah yang di desa Bapak Ibu. Tapi saya juga tetap ya, berupaya untuk mengenalkan mereka ya dengan kecanggihan zaman sekarang ini ya, dengan transformasi, teknologi yang boleh dikatakan ini besar-besaran ya. Nah, dan ini sengaja dan memang saya, lakukan semata-mata memang untuk menyiapkan juga mereka ya, ke masa depannya nanti ya. Nah, berikut Bapak Ibu ini, nah yang terpenting juga bagi saya Bapak Ibu, saya senang untuk mengkonversi sebuah konflik menjadi asik ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ini sebuah contoh kecil ya dari saya. Jadi murid saya ada kalanya mereka tidak membawa pakaian olahraga. Nah, tapi di situ kalau dulu ya, kalau dulu biasanya kan pasti, "Wah, kamu tidak bawa pakaian, push up, lari keliling lapangan." Ada tidak Bapak Ibu yang dulu sekolah mendapatkan hukuman seperti itu? Ya, ada tidak Bapak Ibu? Yang dulu mungkin telat olahraga, harus lari 5 keliling lapangan. Itu pun Bapak Ibu saya alami Bapak Ibu. Saya dulu kuliah mendapatkan seorang, dosen ya, ya, minta maaf mudah-mudahan, beliau sekarang sudah tidak ada, mudah-mudahan dilapangkan ya kuburnya ya. Nah, tapi sebenarnya juga saya belajar juga ya, ketika telat dihukum, dalam hati saya dulu ya, wah ini jadi membuat saya malas untuk pergi kuliah juga kalau sudah terlambat. Wah, ini saya telat nanti didapat hukuman dan sebagainya. Nah, tapi di sini saya, berusaha ya, kalau saya ya, mengkonversi masalah-masalah agar menjadi asik. Nah, mungkin murid-murid ketika mereka tidak tertib, mereka tidak, apa namanya, tidak disiplin ya, seperti ini contoh nyata ini ya. Nah, tapi saya berusaha untuk menghargai mereka, tetap ya, mengakomodir mereka. "Oh ya nggak apa-apa, ayo ikut saja nggak apa," ya. Nah, apalagi sekarang ini kan ada disiplin positif dan sebagainya ya, pasti lebih seru lagi tentunya ya. Nah, jadi artinya saya mengkonversi walaupun mereka, tidak pakai pakaian atau melanggar, hal ini juga mungkin terjadi pada masalah-masalah hal apapun. Saya konversi agar masalah tersebut yang saya alami di kelas, saya buat agar bagaimana ini bisa menjadi hal yang asik, ceria, nah dan tentu bisa mengurangi drama, itu ya. Nah, ini kemudian ini Bapak Ibu ya, bagaimana saya berupaya untuk memfasilitasi murid juga dalam belajar, ya. Ini ada yang suruh ngepel Mas di sekolah terlambat. Asik ya pasti, pasti sekarang jago yang ngepelnya Pak ya. Nah. Nah, ini Bapak Ibu ya, media yang kekinian, Bapak Ibu. Jadi walaupun ini Bapak Ibu saya sebagai guru di olahraga yang kadang, eee, seperti dikenal dengan pegang peluit ya, dan paling anak-anak suruh lari, kasih bola dan sebagainya. Tapi saya juga berupaya ya, berupaya dengan cara saya, walaupun sederhana, kecil ya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pengalaman baru mereka. Nah, dan ini saya dapatkan ketika mereka diajak ke hal baru dan kebetulan di sekolah saya kan ada bantuan Bapak Ibu, Chromebook ya, dapat adakah Bapak Ibu yang dapat bantuan Chromebook di sekolahnya? Nah, jadi saya manfaatkan ya untuk mengenalkan mereka, oh ini ada alat seperti ini, kita bisa, manfaatkan. Nah, ini potret ketika saya menyajikan media, ya media video, terkait teknik tertentu, ya teknik kalau saat itu kalau tidak salah ini teknik lari, ya lari cepat dulu itu. Jadi dan ini kenapa kok muridnya hanya segini Pak? Ya memang Bapak Ibu.
satu kelas di sekolah saya itu rata-rata sekitar 10-an ya. 10, 12 kelas 1 itu jumlahnya 8. Ya rata-rata sejumlah itulah. Ya. Dan memang itu terjadi karena terjadi pemekaran sekolah. Jadi dulu sekolah saya memang besar ya muridnya, tapi karena ada buka sekolah baru sehingga sekolah saya ini mengakomodir hanya 1 dusun saja gitu. Nah, ini muridnya ya memang sedikit Bapak Ibu di sekolah saya ya. Nah, gitulah tidak Bapak Ibu mungkin juga bisa membayangkan ya. Wah, ini enak ya muridnya sedikit ya. Ya, itulah ada plus minusnya dan juga ada banyak tantangan-tantangan yang bisa kita ini ya. Nah, Bapak Ibu juga bagaimana saya bisa memfasilitasi murid mereka untuk memanfaatkan mereka dalam mengeksplor materi ya menggunakan teknologi ya. Kemudian juga mengajak mereka game, permainan dengan menggunakan media quizzes ya. Ada yang namanya paper mode atau mode offline quizzes-nya ya. Murid-murid gunakan ini dan ini pasti saya yakin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi ya. Nah, ini ketika pembelajaran dengan game ya. Game gamifikasi dengan mereka mengerjakan sebuah tantangan tertentu, diintegrasikan dengan materi dulu teknik lari sprint. Ya. Jadi mereka murid memecahkan satu tantangan, kalau nanti berhasil, nah mereka akan melakukan lari cepat ya untuk menuju ke titik yang ada di seberang sana yang sudah saya tetapkan gitu ya. Dan ini mereka kalau saya lihat seperti tidak terasa ya, tidak terasa mereka itu berolahraga ya dan juga mereka menggunakan atau memanfaatkan media yang memang ini memang sudah zamannya mereka ya, gitu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kolaborasi dan sukses bareng. Nah, ini Bapak Ibu di potret di sekolah saya, bagaimana saya di sekolah saya yang sederhana ini, Bapak Ibu, kami sering Bapak Ibu ya untuk duduk bersama ya. Kalau sekarang ini kan dikenal ngetren dengan istilah komunitas belajar ya. Bagaimana kita melakukan refleksi, bagaimana kita bisa membuat sebuah perencanaan, bagaimana kita mampu mengimplementasikan, mengevaluasi apa yang dilakukan ya dan melakukan refleksi lagi terkait dengan pembelajaran dan hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan tugas kita ya, dan ini memang saya bajunya beda sendiri ya karena saya guru olahraga Bapak Ibu ya, setelah dari lapangan dipanggil gitu ya. Nah, di sebelah sini ini ketika, ada kegiatan bersama orang tua atau komite ya, perwakilan komite. Nah, saat itu saya sempat mengenalkan kepada orang tua ya, artinya ini ada sebuah penyampaian kolaborasi untuk apa ya tadi, untuk menghindari drama-drama tadi. Jangan sampai nanti murid-murid ya pulang ke rumah cerita ini itu orang tuanya tidak percaya, wah ini jangan aneh-aneh. Ada Bapak Ibu kadang ketika sampai di rumah itu muridnya ini semacam justru wah hati-hati nanti rusak ya. Nah artinya kami sampaikan juga pada orang tua kita sekolah ini ada ini, jadi kita bisa memanfaatkan ini untuk pembelajaran dan ada penyampaian-penyampaian yang tentu ini bisa memberikan pemahaman ya. Dan semakin menguatkan, semakin mendukung, semakin mensupport dan kita mengakomodir ide-ide dari orang tua yang disampaikan juga Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa sih drama dalam pembelajaran, dalam kegiatan kita agar bisa membuat ceria kelas kita ya. Kelas yang ceria dan bebas drama akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu murid mencapai prestasi yang optimal. Ini Bapak Ibu ya, ini sebuah kesimpulan ya yang bisa saya ambil ya. Bagaimana kelas-kelas yang kita ciptakan dan ceria dan sebisa mungkin bebas drama ya. Kan kadang ada juga Bapak Ibu yang murid ya pokoknya pura-pura ceria, ikut saja ya, entah nanti takut guru-guru marah dan sebagainya ya. Kalau kita tidak ikut dan sebagainya itu kan pasti pasti itu bisa saja terjadi pada kelas kita ya. Artinya dengan ceria dan bebas drama ini, ya harapannya benar-benar bisa meningkatkan ya kualitas pembelajaran. Ketika kualitas pembelajaran ini sudah meningkat ya, dan tentu akan mampu menghantarkan murid untuk meningkat kompetensinya dan prestasinya tentu akan meningkat. Itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Saya Ali Zainal dan ini akun medsos saya. Barangkali Bapak Ibu ingin bersahabat, berteman, berkawan
atau mau tag saya ketika ada praktik baik yang telah Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu ceritakan, dan mau ngobrol-ngobrol juga dengan senang hati. Saya sangat senang ketika pertemuan kita tidak selesai dari sini saja, karena dengan kita berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama pendidik, tentu kita akan saling menguatkan dan bisa bergerak bersama dan menyukseskan Merdeka Belajar tentunya ya. Itu Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih untuk malam ini. Selanjutnya saya kembalikan dulu kepada Ibu moderator. Baik Bapak, terima kasih atas paparan materinya, nggih, sangat luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, demikian tadi paparan materi dari Bapak Ali Zainal yang telah disampaikan pada malam hari ini. Dan ternyata kita bisa belajar banyak ilmu ya Bapak Ibu, baik dari praktik baik beliau di sekolahnya beliau, yang nantinya bisa kita amati dan tiru serta diimplementasikan juga kepada sekolah kita, sehingga bisa mengatasi dari kelas. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang selanjutnya di sini akan saya buka untuk sesi tanya jawab termin yang pertama Bapak Ibu. Di sini nanti dipersilahkan untuk 3 penanya pertama yang akan menyampaikan pada sesi tanya jawab termin yang pertama. Monggo Bapak Ibu dipersilakan untuk raise hand atau mungkin bisa dituliskan di kolom chat untuk pertanyaannya. Sepertinya Monggo ada Bapak Ibu, pertanyaan dari Bu Elna, Bu Rusti. apabila ada pertanyaan atau mungkin nggih, di kolom chat ya Bapak. Ya. Baik, saya bacakan dari Bu Elna di sini menanyakan apakah Bapak Ali berkenan untuk berbagi cerita saat menjadi guru di daerah 3T. Bapak Ali, apakah ini mau dijawab terlebih dahulu atau menunggu 3 penanya sekaligus? Ya, boleh mungkin dijawab dulu Bu Rustina. Ya, monggo Bapak dipersilakan. Siap. Nah, pertanyaannya ini terkait dengan berbagi cerita saat menjadi guru di daerah 3T. Nah, Bapak Ibu kalau mau tahu cerita saya, akhir-akhir ini saya suka ya sekarang berbagi di medsos ya, di IG, Instagram ya. Bapak Ibu bisa dicek ya, itu nanti ada sebuah aktivitas-aktivitas ya, baik itu postingan, story dan sebagainya yang mungkin sedikit merepresentasikan kegiatan aktivitas saya selama bertugas di sini Bapak Ibu ya, di sini. Nah, kalau saya jawab ini cerita saat menjadi guru, ini cerita yang bagaimana dulu ya, saya juga bingung menjawabnya, tapi kalau ceritanya tentu banyak ya, kalau saya ceritakan nggak akan ada habisnya nantinya ya. Mulai dari bagaimana, bertemu dengan murid yang tentu secara kulturnya kan beda Bapak Ibu sekalian ya. Nah, secara kulturnya beda ya. Jadi dulu ini hal yang menurut saya ini unik Bapak Ibu ya, ketika saya dulu datang ke sini ya dengan, apa namanya, tempat yang beda ya. Jadi saya dulu melihat murid saya itu sepertinya sama semua ya. Susah untuk mengidentifikasi atau mengenali, "Oh si ini, oh si ini." Itu pengalaman yang menurut saya dulu, membuat saya kadang berpikir, "Loh, kok bisa ya, saya dulu kok agak aneh, apa namanya, mengenali si ini, padahal sekarang gampang-gampang saja." Nah, itu memang membutuhkan sebuah, proses ya, dalam bagaimana kita mengenali seseorang ya, itu.
Nah, banyak cerita mungkin bisa dispesifikkan cerita terkait apa. Kalau terkait dengan murid atau terkait dengan karena ya tadi kalau cerita terkait dengan bagaimana pembelajaran ya tadi setidaknya ada gambaran ya di slide-slide presentasi saya tadi ya. Gimana di sekolah saya ini kan memang sekolah yang boleh dikatakan pedalaman Bapak Ibu ya. Tapi, uniknya ya Bapak Ibu ketika mungkin saya mengajar di situ ya, yang awalnya sekolahnya ini tidak terlalu apa namanya, diketahui, nah sekarang sudah lumayan ya, ada guru-guru yang, "Oh dari Pak Ali dari SD Irata itu ya?" Nah, jadi banyak cerita-cerita bagaimana dulu ketika, mendapatkan sebuah media-media ya, yang ini juga identik dengan drama juga dulu Bapak Ibu ketika di sekolah mendapatkan, perangkat TIK ya. Nah, itu dulu memang sangat ini, sangat was-was, "Wah jangan, nanti takut rusak dan sebagainya sebagainya." Wah, itu dulu sebuah perjuangan yang, bisa membuat pemahaman agar, oh alat ini sebenarnya memang diberikan untuk kita pakai ya, kita manfaatkan, kita gunakan ya untuk memfasilitasi murid dalam belajar ya dan terkait dengan, rusak-rusak dan sebagainya nanti itu kita kesampingkan dulu, kita pikirkan apa yang bisa berdampak, bermakna, bermanfaat untuk mereka. Nah itu pokoknya banyaklah tantangan bagaimana, dulu pernah Bapak Ibu di sekolah saya itu, eee, ini ya, apa namanya, awal-awal dulu ketika ada alat Chromebook tersebut. Nah, di sekolah saya itu kan dulu memang jaringan itu agak susah ya. Nah, sampai sekarang pun agak susah Bapak Ibu, kalau di titik-titik tertentu itu baru ada ya. Nah, kalau di tempat saya tinggal ini, saya kan tinggal di sekolah juga ya, tinggal di sekolah juga. Jadi internet, ya lumayan dan ini pun sebuah proses yang dulu saya negosiasi dengan, apa, provider ya, dengan Telkomsel saya kontak bagaimana bisa diadakan, untuk diperkuat jaringan dan sebagainya. Nah nah kembali ke tadi ya, bagaimana teman-teman saya ajak untuk, apa namanya, mengurangi drama ya. "Wah, nanti kita susah Pak, ini Pak, nanti kita takut kalau kepala sekolah marah Pak." Nah, tidak apa-apa, kita berusaha, kita manfaatkan alat-alat yang ada, kita gunakan ya dengan, apa namanya, segala kekurangan kita belajar bareng, ya kita desain bareng, ya. Dan sekarang ya alhamdulillah ya, guru-guru mungkin kalau dulu istilahnya mengetik saja itu tangannya masih, apa namanya, hati-hati sekali gitu ya, atau boleh katakan agak, getar-getar gitu ya. Tapi sekarang ya lumayan ya, apalagi guru-guru yang senior ya, itu, ya gitulah, ya banyak tantangan yang sudah kita ajak, "Oh nanti begini begini," ya, tiba-tiba di tengah jalan lupa ya, dan ini ya banyak tantangan, gitu. Mungkin Oh, cerita-cerita dan banyak hal lain ya, tergantung topiknya mau cerita apa, kalau mau, disambung enaknya kalau cerita itu 2 arah ya, tanya jawab itu pasti asik ya. Kalau saya cerita sendiri ini, kayaknya saya nanti seperti mendengarkan ceramah ya, seperti mendengarkan khotbah nanti. oke, Itu saja mungkin sedikit Gusti sharing cerita ya, Gusti dan Mbak untuk Ali ini juga topiknya. ada ini dari teman Wonosobo yang pernah juga di Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat ya. Ada Pak Firdaus dulu juga di daerah 3T gitu. Dan aku coba panggil ya, siapa tahu ya on. Biar bisa ngobrol juga. Halo Pak Daus. Selamat malam Pak Daus. Halo Pak, ya ini. Oke, ini kameranya bisa on nggak? Udah ini, udah. Oh iya, bentar-bentar. Oke, ini juga bisa berbagi nih ya Pak Ali ya. Pak Daus juga pernah. Siap siap Pak Firdaus. Ya Salam kenal kayaknya Pak. Ali juga kayaknya guru garis depan ya Pak, kayaknya Pak. Iya betul Pak. Oh iya, berarti sama. Oh sudah balik ya Pak? Sudah bisa balik ya? Ya baru kemarin belum lama Pak. Wah mantap. Luar biasa Pak Ali ceritanya nih, saya terinspirasi dengan ceritanya Pak Ali nih di sana. Pak Daus dulu di Di mana sekolah. Pak dulu Pak? Kalau saya dulu di Kabupaten Lombok Timur, di Oh Lombok ya, NTB ya? ya Nusa Tenggara Barat. Ya, Mhm tapi mhm. Siap siap. terlalu ini sih, masih apa namanya, lebih 3T di daerah Pak Ali sih sepertinya. Iya sepertinya.
Iya. Mungkin Mas Ali boleh ya untuk Pak Daus cerita untuk pengalaman menjadi guru di wilayah 3T, siapa tahu aja bisa menjawab pertanyaan dari Bu Elna gitu ya, Mas Ali ya, sama Bu Rusti ya. Siap, siap. Ya, Pak Daus boleh cerita dong, tadi Bu Elna juga penasaran tuh gitu. Kalau saya sebenarnya 3T-nya tuh enggak terlalu seperti Pak Ali, Pak Felix. Jadi mungkin ceritanya juga enggak terlalu begitu menantang lah istilahnya. Soalnya kalau Lombok itu kan dari segi daerahnya juga kalau dibanding Jawa enggak terlalu beda-beda jauh lah. Dari segi keramaian, terus masyarakatnya, terus tingkat apa namanya ketertinggalannya itu tidak terlalu beda jauh dengan di Jawa. Itu kan kalau Nusa Tenggara Barat seperti itu. Mungkin beda kalau yang di daerah NTT memang di sana kan secara geografisnya kan memang lebih lebih masih sepi lah jumlah penduduknya itu seperti itu. Tapi kalau pengalaman 3T saya yang lebih ini kan dulu pernah saya ikut mungkin sama programnya dengan Pak Ali Zainal SM3T ya Pak ya. Kalau Pak Ali ikut Yes, SM3T juga betul. enggak? Bagaimana? Ya, kalau Pak Ali dulu SM3T juga atau enggak? Iya dong. Oh iya sama ya. Nah, Hmm. kalau SM3T-nya kalau saya dulu Nah, juga 3T juga lebih lebih 3T dibanding Lombok. Saya pernah dulu di Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau. Di sana memang mm-mm. 3T-nya luar biasa. Enggak kalah lah dengan di NTT kalau di sana. Maksudnya transportasinya juga harus harus menempuh jarak yang jauh dan lain sebagainya. Terus keterbatasan fasilitas itu. Saya kira itu Pak Felix kalau apa cerita dari saya. Mm-mm. Oke, monggo sabar selanjutnya juga buat Bu Rusti lagi, monggo Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Ali dan Pak Firdaus nggih atas berbagi ceritanya saat menjadi guru di daerah 3T yang ternyata memang pengalamannya sangat luar biasa dan sangat menantang. Di mana memang daerah 3T itu kondisinya sangat luar biasa nih Bapak. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin menanyakan suatu hal kepada narasumber kita hari ini. Di termin pertama masih dipersilakan untuk 2 penanya lagi. Masih ada 7 menit ke depan ya. Baik. Boleh nanya dikit? Pak, masa hostnya tanya gitu, cocok nggak sih? Hostnya tanya. Tidak apa-apa, Pak. Oke, gini loh, kadang kita punya pengalaman kayak gini loh, Mas Ali, bahwa ada pernah nih guru olahraga kemudian agak konflik nih sama guru yang lain gitu terkait dengan nilai kayak gitu. Biasanya tuh kan kita tidak pungkiri ya bahwa anak-anak yang kadang dengan mungkin ada anak yang mata pelajarannya bagus tapi di olahraganya enggak, atau di olahraganya bagus di mata pelajarannya enggak kayak gitu, dan itu tuh konflik. Pernah ada guru gini, Pak, nilai jenengan gitu, kalau misalnya nanti dikomben sama nilai-nilai yang kami tuh jadi rusak nilai-nilai yang udah-udah gitu gara-gara olahraganya tuh, masa anak ini nilainya olahraganya bagus kayak gitu. Mungkin pernah nggak Pak Ali punya pengalaman kayak gini kemudian untuk solusinya biar gurunya itu tercerahkan kayak gitu? Gitu. Ya, oke. Ini sering sekali Pak tentu. Jadi kalau tadi makanya saya sampaikan dari background saya pernah ngajar di SMA, di SMP, di SD ya. Nah, dulu pun saya sebagai pernah ya mendapat tugas sebagai pelaksana tugas kepala sekolah ya. Jadi memang ada satu apa namanya konflik di mana mapel saya dan memang kalau saya itu dikenal guru yang murah nilai ya. Dan itu di sekolah ketika saya dulu memulai mengajar sampai sekarang, sepertinya kalau saya menilai diri saya sendiri, itu seperti itu ya, guru murah nilai ibaratnya ya. Entah entah itu pun apalagi kalau sekarang di asesmen kurikulum merdeka, itu kan merdeka juga ya, artinya tidak harus dalam tes tulis sehingga nanti
murid harus memilih, akhirnya memilihnya tidak tepat, nilainya mungkin dikurang ya. Tapi sekarang kan banyak model bagaimana mereka menunjukkan sebuah kinerjanya, sebuah proyek, dan itu bisa diakomodir. Nah, kalau saya pribadi, saya paling paling menentang ketika ada murid yang terhambat karena nilai tertentu ya, sehingga berdampak seperti, kalau dulu kan seperti tidak naik kelas ya. Nah, jadi kalau saya selalu memberikan, tanggapan dari sisi saya. Nah, memang ketika pembelajaran dan ini tidak hanya konflik-konflik ketika nilai saja, mungkin ketika diskusi juga sering. Ketika, ketika sebuah komunitas belajar cerita sharing, "Wah, si murid ini kok kayaknya begini sekali ini, saya sudah pusing, ini susah sekali ini murid apa ini?" Tapi kalau di sisi saya, menyampaikan memang, oh anak tersebut ketika di kelas saya, oh dia ini rajin kok. Ketika saya mungkin butuh bantuan ya, untuk mengambil benda tertentu, anak tersebut sangat antusias, ya sangat semangat ya. Ketika, ada praktik tertentu, iya, tetap terjadi dinamik, "Oh ya olahraga kan mereka senang Pak," dan sebagainya sebagainya. Tetapi ketika, nilai tersebut menjadi sebuah masalah, kembali juga saya sharing-kan, coba kita lihat sama-sama ketika Bapak Ibu mungkin nilainya kurang, sebuah proses tindakan apa yang sudah kita lakukan. Nah, saya balikkan tanya seperti itu. Ya misalkan Bapak Ibu nilainya katakanlah 4 lah atau 5. Nah itu sampai mana? Apa yang sudah kita lakukan? Ya, perilaku apa? Apakah mereka setelah mendapat nilai kurang langsung disuruh tes ulang saja? Ataukah, ada sebuah upaya-upaya yang memang sebuah proses yang dilalui, nah kemudian bisa dilihat juga apakah memang yang Bapak Ibu ujikan itu harusnya itu diujikan ke murid yang ini, yang memang dia kuat di situ, soal itu ya. Nah, sama juga ketika dulu Bapak Ibu dengan ini sedikit sharing juga ya cerita, bukannya saya ini mem me 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 membaik-baikkan Merdeka Belajar ya, tapi ini sebuah konsep yang saya dapatkan yang membuat saya nyaman juga. Dulu ketika saya ngajar ya, katakan ketika saya mau mengampu teknik menggiring bola ya. Jadi saya akan menilai bagus ketika murid itu berhasil menggiring dengan baik dan benar zigzag dan nanti bisa, ditambah dengan gerak manipulasi menendang sampai gol. Itu nilainya katakan, kalau lengkap sempurna 10. Tapi kalau muridnya nanti menggiring, menyenggol, atau menjatuhkan kon, sudah nilainya hanya 5. Nah, itu menurut saya saat ini kurang tepat ya. Bisa saja indikator penilaian itu yang saya lakukan itu akan tepat pada murid laki-laki yang memang dia itu, sering main bola, atau pemain bola, atau hobi bola, atau setiap sore bermain bola sehingga memang secara, internal mereka itu ada basic di situ. Nah, tapi untuk skala murid yang mungkin ya cewek-cewek ya, yang mungkin pegang, nendang bola mungkin hanya saat les atau saat pembelajaran PJOK. Nah, itu tentu saya harus bisa membedakan dan harus berani membedakan. Kalau dulu kan formatnya ya pokoknya jebret seperti ini. Kalau sekarang ya ini, oh yang si ini begini, saya memberikan nilai ini karena, begini kompetensinya, begitu. Jadi serulah pokoknya, ketika ada perdebatan ya dan tentu, semuanya itu adalah sebuah proses untuk membuat memperjuangkan murid ya, itu dengan segala cara, upaya ya dan lain sebagainya itu. Itu saja mungkin sharing ya terkait dengan, masalah-masalah atau hal-hal yang terjadi dalam pembelajaran Penjas dan juga koneksi nilai-nilai dengan mapel lainnya. Baik, terima kasih Pak Ali Zainal. Bagaimana Pak Catur atas cerita dari Pak Ali? Apakah Oke, sudah menjawab rasa penasarannya Pak iya, Catur? cukup. Baik, terima kasih. Untuk sesi termin pertama, baru 2 penanya. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Masih diberi kesempatan 1 penanya lagi. Tidak ada Bapak Ibu?
Mungkin juga mungkin jika tidak ada Pak Catur untuk sesi tanya jawab kita cukupkan atau bagaimana nggih? Sebentar, saya nawarin dulu ya, buat Nggih. ibu bapak yang ada di room ini, adakah yang ingin ditanyakan lagi atau ingin didiskusikan dengan Pak Ali malam hari ini? Wes, kayaknya, oh iya, ada Bu Dwi Setiawati Hilga, gitu Bu Rusti. Silakan Bu Rusti. Nggih. Nggih, monggo Bu Dwi SH dipersilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih waktunya. Suaranya terdengar, Bu Rusti? Terdengar jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Dwi Setiawati Hilga. Tadi Dwi Esa tadi dipanggil Bapak ya, Ibu ya Bu saya. Dari SMK Bu, nggih. Saya dari SMK. Terima kasih waktunya. Ada, ini sangat menarik sekali ya materinya ya. Tadi saya mencermati terkait dengan banyaknya drama yang terjadi di sekolah. Mohon maaf, ini saya nggak open cam, nggih, Bapak Ibu. Saya sangat sependapat terkait tadi di slide berapa ya, saya lupa itulah. Tapi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ali, mencermati terlebih dahulu kondisi siswa pada saat misalkan kita sedang mengajar, tiba-tiba tadi ada anak terlambat dan sebagainya seperti itu. Kita yang terjadi ini di kenyataannya di lapangan itu masih ada guru yang nggak mau tahu gitu Pak Ali. Jadi misalkan ada siswa ini telat dan sering telat, malah justru di apa ya, kayak dapat label bahwa dia itu si tukang telat gitu loh. Di SMK itu masih ada yang seperti itu dan ini sebenarnya memang menjadi masalah yang kayaknya sepele tapi nggak sepele sih, karena pernah terjadi ya, sambil sharing gitu di SMK, bahkan anak ini saking seringnya terlambat dengan alasan memang alasannya sih seperti masalah motornya bermasalah gitu loh. Tetapi justru itu dianggap sebagai kayak alasan klasik gitu loh oleh guru-guru tertentu lah ya, nggak semua guru gitu. Dan sampai pada akhirnya anak ini kayak merasa malu gitu loh. Padahal ini benar-benar alasannya itu benar gitu loh. Memang terjadi sering bocor motornya. Tapi guru itu justru melabeli bahwa itu alasan klasik. Sampai akhirnya anak ini kepengen keluar gitu loh. Akhirnya sampai pada sejauh itu Pak, sampai anak ini kepengen keluar sekolah gitu. Terus kami tahu kan, kebetulan kan ini di jurusan saya, jurusan DPIB. Jadi saya waktu itu kebetulan saya kaprok ya. Jadi memang ada permasalahan. Tentunya kan kita terus telusuri kenapa kamu pengen keluar seperti itu. Pada akhirnya kami berdua, saya sama teman saya pengen tahu sebenarnya ini rumahnya ini anak di mana gitu loh. Jadi saya benar-benar enggak terus langsung, wah sering telat berarti saya juga ikut ngelabeli, oh kamu itu tukang telat sih gini-gini, enggak. Tapi kita memang mencoba seperti apa yang disampaikan Pak Ali tadi apa ya? Kita lihat dulu lah, kita lihat dulu kondisinya, kita coba mencari tahu, mencermati apa sih sebenarnya yang terjadi seperti itu. Nah ternyata saya mencoba ke rumahnya itu sangat jauh sekali Pak Ali. Dan itu memang kenapa motornya selalu ban bocor itu karena jalannya luar biasa. Saya belum sampai di rumahnya anak ini, saya sudah macet dulu. Saya kan pakai motor berdua ini sama teman saya ibu-ibu. Saya nggak berani melanjutkan. Saya berhenti di tengah itu, teman saya, aduh iya toh Bu jenengan malah ora tekan dhuwur iki ngono. Lah nggak bisa sampai di situ aja saya udah paham gitu loh. Oh berarti memang ini anak ini nggak asal alasan gitu loh. Ya kalau memang misalkan saya rumahnya di situ mungkin tiap hari saya akan mogok juga gitu. Karena memang luar biasa dan apa ya masih batu-batu gitu loh. Jadi mesti macet, terus macet itu antara mau pulang atau mau berangkat ke sekolah nggak bisa. Dia juga nggak punya HP gitu, jadinya akhirnya nanti dititipkan terus dia jalan terus ngangkot kan terlambat. Nah itu sering kayak gitu loh. Ya, jadi ini memang sangat apa ya menarik sekali bahwa kita tuh sebagai guru nggak boleh ya dengan permasalahan-permasalahan siswa yang seperti ini kita apa ya kita pokoknya nggak mau tahu gitu. Jadi kita memang harus melihat dulu gitulah ya apa yang terjadi sama anak ini. Tetapi di sini yang ingin saya tanyakan Pak Ali terkait dengan hal ini masih banyak kan ya Bapak Ibu guru yang seperti itu. Terus bagaimana gitu loh? Bagaimana kita mencoba memberikan apa ya? Ayo membuka mindset mereka bahwa kita jangan seperti itulah. Kita apa ya permasalahan anak itu kan banyak gitu. Kadang-kadang gurunya sendiri juga punya masalah banyak ya. Saking banyak juga kadang nggak mau tahu gitu apa yang terjadi di siswanya gitulah. Ini loh bagaimana kita sih bisa membuka mindset mereka biar mereka ini apa ya
nggak seperti itu lagi gitu loh. Jadi permasalahan-permasalahan atau drama-drama itu jadi apa ya terminimalis gitu. Itu aja sih Pak Ali tip mungkin ya atau sarannya gimana sih kalau kita langsung ngasih tahu ke guru kan nggak benar juga gitu kan. Oke, itu aja Pak Ali. Matur Bu Rustina. Oke, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Terlebih dahulu mohon maaf ya Ibu jika tadi salah memanggil dengan Bapak. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Bagaimana Pak Ali terkait dengan pertanyaan Oke, tadi dari Bu Dwi untuk bisa dijawab ya? baik. Kalau Terima diisi. kasih Bu Dwi. Yang pertama saya sampaikan mungkin yang saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk memberikan solusi, tapi ini apa namanya? Saya juga sharing juga ya. Sharing artinya ini mungkin nanti bisa menjadi hal yang bisa diakomodir atau di menjadi wawasan baru gitu ya. Nah, kalau memang itu tantangan berat, besar juga Bapak Ibu ya, untuk teman-teman semuanya, Bu Dwi dan semuanya ya, tantangan berat, termasuk saya juga mengalami tantangan yang berat seperti itu. Bagaimana mungkin dari kita, dari saya pribadi, saya memiliki mindset seperti itu. Tetapi itu akan tidak ada gunanya kalau sebuah sistem ya, sebuah sistem katakan hari ini saya piket dengan saya mungkin, apa namanya, agak, memahami dengan cara-cara tadi mau mendengar lah dan sebagainya ya, apa namanya, berusaha untuk memahami mereka dan sebagainya. Nah, tetapi besoknya mungkin ada guru B yang memang gayanya ya memang seperti itu, tegas, "Tidak bisa, terlambat terus," dan sebagainya sebagainya. Nah, itu memang sebuah tantangan besar Bapak Ibu, apalagi kalau kita mau mau menyampaikan, nah mau menyampaikan langsung kan itu seperti kurang, apa namanya, kurang nyaman gitu ya. Itu membuat, justru nanti membuat drama ya, membuat drama kita sendiri ya, kita membuat seolah-olah, wah ini nanti dan nanti bisa membuat drama murid juga. Murid ketika bertemu dengan saya mungkin yang istilahnya mau, ngobrol-ngobrol ya mereka akan, apa namanya, langsung, "Iya Pak, ini," nah, tapi dengan guru si A katakan, nah nanti ketika nanti saya kasih tahu ibu ini loh, nanti mereka, "Oh ya, oh ya ya." Jadi itu muncul bukan dari internal mereka. Nah, inilah tantangan besar bagaimana kita bisa memunculkan sebuah kesadaran yang memang dari internal mereka itu. Nah, ini yang menjadi tantangan besar. Nah, kalau kondisi seperti itu bagaimana kita dihadapkan pada teman-teman guru yang tidak sefrekuensi atau mungkin kurang. Nah, itu kita bisa memanfaatkan sebuah komunitas belajar di sekolah, komunitas belajar dalam sekolah. Nah, itu kembali pada komunitas belajar dalam sekolah. Saya yakin setiap sekolah walaupun belum dideklarasikan secara sah, "Oh ya, ini adalah komunitas belajar ABCD." Nah, saya yakin Bapak Ibu dari dulu pun mungkin Bapak Ibu sudah pernah duduk-duduk bareng, ngobrol-ngobrol bareng, walaupun hanya 2 orang, 3 orang membahas tentang murid, itu sudah bagian dari komunitas belajar. Nah, ketika duduk-duduk di situ coba kita, apa namanya, sharing, cerita ya, dan cara saya dulu begitu Bapak Ibu untuk meyakinkan ketika duduk-duduk saya senggol-senggol juga. Wah ternyata ini saya mulai angkat dulu ya. Ternyata Bapak Ibu kalau kita ini membentak murid itu ada sekitar juta saraf mereka yang mati. Nah itu. Nah dari situ ternyata ada guru yang nyambung, "Wah ini kayaknya dia pro dengan saya." Nah katakan seperti itu. Nah nah akhirnya terjadi proses diskusi, walaupun tetap terjadi pro kontra itu hal yang biasa. Tapi bagaimana, kita bisa mulai mengarah ke arah yang lebih baik lagi. Nah dan tentu peran dari seorang pimpinan lembaga itu sangatlah penting, sangat berdampak besar ya, pemimpin, dari sebuah instansi lembaga. Kalau dari pemimpinnya mampu memberikan sebuah teladan, contoh yang baik, mengawali, memulai, dan, apa namanya, memberikan penguatan dan sebagainya, itu saya rasa akan lebih nyaman nantinya ketika kita mau menghadapi tantangan. Tapi berbeda kalau dari segi pimpinan ya, dari segi apa namanya, kepala sekolahnya katakan ya, itu memang sudah belum ya, memiliki konsep atau memiliki konsep pemahaman lain, tentu itu akan sangat-sangat susah dan sangat berat Bapak Ibu. Saya sangat, apa namanya, yakini. Karena
dari pengalaman yang saya lalui ya Bapak Ibu, dari dulu di ngajar di SMP, SMA dengan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, saya merasakan sekali Bapak Ibu, bagaimana sosok peran dari pemimpin itu, terkait dengan dampak budaya yang terjadi di sekolah ya, maksudnya budaya sosialnya itu sangat-sangat berpengaruh, itu. Nah, walaupun kita mungkin tetap memiliki semangat untuk berjuang pada garis yang tadi, pada frekuensi yang tadi, ya, itu mungkin bisa berdampak ya, tapi walaupun kecil saya rasa Bapak Ibu mungkin kalau pada posisi itu tetap semangat ya dan mudah-mudahan kita selalu mendoakan juga agar semuanya nanti bisa memiliki pemikiran yang sama, mindset yang sama, bagaimana kalau di pendidikan, guru penggerak itu kan ada tipe-tipe pemimpin itu ya. Nah, dan tipe tertinggi adalah bagaimana menjadi seorang manajer yang baik ya, yang mampu mendengar, eee memanfaatkan potensi dan lain sebagainya. Itu saja mungkin sharing dari saya, mohon maaf mungkin jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan Bu Rustina. Baik, terima kasih Pak Ali atas sharingnya yang sangat luar biasa. Semoga bisa menjawab tadi dari pertanyaan dari Ibu Dwi, nggih. Baik Bapak Ibu, untuk termin yang pertama karena sudah 3 penanya, maka saya cukupkan. Kemudian apabila dari Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya lagi, saya buka untuk termin yang kedua juga dipersilahkan kepada 3 penanya. Monggo. Masih siap untuk menjawab atau jamnya udah 1 jam gitu? Masih aman? Kenapa Pak Catur? Tempatnya Pak Ali masih aman, maksudnya kan selisihnya udah 1 jam kayak gitu, atau masih masih kuat untuk menjawab pertanyaan dari audiens? Ya, kalau saya sih menyesuaikan Pak, saya kalau sesuai judulnya ini ngopi semalam ini saya ngopi sampai subuh tuh juga kuat Pak saya. Monggo Bapak Ibu dipersilakan apabila masih ada pertanyaan karena Bapak narasumber kita masih semangat sampai subuh ini. لا يصدعون ولا ينطقون. Oke, kayaknya udah nggak ada Bu Rosti. Jadi mungkin ke closing statement ya. Baik Pak Catur, berarti kita cukupkan untuk termin tanya jawabnya, nggih. Iya. Baik. Luar biasa sekali tadi dari Bapak Ali Zainal atas sharingnya malam hari ini, sehingga kita pada acara diskusi ngopi semalam malam ini bisa belajar banyak sekali ilmu baru dan praktik baik yang telah dilakukan oleh beliau Bapak Ali Zainal untuk bisa kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas kita, sehingga kelas kita bisa menjadi kelas yang ceria tanpa drama. Bapak Ibu, mungkin sebelum saya akhiri diskusi pada malam hari ini, dari Bapak Ali Zainal untuk bisa memberikan kalimat-kalimat mutiara sebagai pesan penutup diskusi malam ini, sehingga kami di sini bisa lebih bersemangat untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang baru yang telah Bapak bagikan. Ya, baik. Terima kasih tentu saya sampaikan kepada semuanya ya, Ibu Ketua tadi, ya, Bu Moderator, ya, Pak Catur, dan semuanya Bapak Ibu yang berkenan untuk mendengarkan suara saya ya dalam sesi ngopi semalam tadi dari sampai sekarang. Mudah-mudahan kopinya Bapak Ibu masih terlalu ada ya dan belum habis ya. Kalau habis jangan terlalu banyak ngopi nanti susah tidur Bapak Ibu ya. Karena besok kita masih tetap harus menjalankan tugas ya untuk mencerdaskan anak-anak kehidupan bangsa. Dan Bapak Ibu, satu hal yang ingin saya sampaikan mungkin dari saya pribadi, Bapak Ibu, sebisa mungkin bagaimana kita mau memberikan pembelajaran, tentu kita sebisa mungkin bagaimana bisa menghindari drama, yang kurang bermakna, ya. Nah, menghindari drama yang kurang bermakna agar pembelajaran bisa tetap ceria.
Tapi ada kalanya kita harus bermain drama ya agar anak-anak gembira, senang dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran kita. Itu saja Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf ya. Saya Ali Zainal sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Yang saya sampaikan tadi sekali lagi sebuah sudut pandang, sebuah pengalaman yang mungkin dari saya pribadi dan tentu saya masih perlu banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian ya, dan terima kasih sekali lagi atas ruang untuk tempat saya berbagi di malam ini, sebuah malam yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Salam sukses untuk komunitas Guru Belajar Nusantara dan komunitas-komunitas yang ada yang tergabung di Wonosobo ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Ali Zainal atas closing statement-nya yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, tidak terasa bahwa diskusi pada malam hari ini sudah sampai pada penghujung acara. Alhamdulillah diskusi malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya banyak sekali pembelajaran-pembelajaran bermakna yang kita dapatkan dari narasumber kita malam hari ini. Nah, sebelum acara kita tutup, saya sebagai moderator memohon maaf yang setulus-tulusnya karena tentunya masih banyak sekali kekurangan dalam memandu acara diskusi ngopi semalam KGBN pada malam hari ini. Mari kita tutup diskusi ngopi semalam pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, astagfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.